Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat dan ringkan salam tidak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, Nabi yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, penegak kata La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yakni Nabi bana wa habiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Bambang Irawan MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan teman-teman semua seperjuangan yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan ceramah yang saya beri judul Mensyukuri Nikmat Allah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang rasa syukur, pastinya tidak lepas dari kata nikmat. Makna paling dasar dari bersyukur adalah berterima kasih serta menerima yang Allah beri kepada kita. Anugerah serta nikmat yang Allah beri dalam hal apapun dan yang Allah limpahkan kepada kita setiap harinya, itu adalah makna umum dari bersyukur. Wujud dari rasa syukur ini bisa diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Terdapat 5 macam nikmat yang patut kita syukuri. Di antaranya adalah nikmat fitiariyah, nikmat ikhtiariyah, nikmat alaniyah, nikmat diniyah, dan nikmat ukhrawiyah. Yang pertama adalah nikmat fitiyah, yaitu nikmat yang terdapat di dalam diri sendiri atau personal. Misalnya, Allah memberikan kita fisik yang lengkap, maka nikmat ini patut kita syukuri dan dipergunakan dalam hal-hal kebaikan. Yang kedua adalah nikmat ikhtiariyah, yaitu nikmat yang diperoleh atas usaha kita sendiri. Misalnya, kita diberikan jabatan yang sangat bagus. Janganlah kita sekali-sekali menyalahgunakannya, akan tetapi dipergunakan dengan sesuatu yang telah Allah ridhoi kepada kita. Yang ketiga adalah nikmat alamiah. Nikmat alamiah yaitu nikmat yang berada di lingkungan kita seperti air, udara, tanah, lingkungan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan, karena itu termasuk bentuk nikmat yang Allah beri kepada kita. Janganlah sekali kita rusak, tapi kita harus merawat lingkungan kita. Yang keempat itu adalah nikmat diniyah. Nikmat diniyah adalah nikmat agama dan iman. Kita meyakini bahwa Indonesia terdapat banyak suku dan agama yang ingin menginginkan Indonesia. Tetapi berkat agama dan iman inilah yang membuat kita merdeka. Tentunya atas berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa beliau, tanpa pertolongan beliau, kita tidak akan bisa merdeka. Tetapi dengan iman kita yang kuat, kita dapat melawan seluruh suku dan agama yang berbeda-beda tersebut. Alhamdulillah. Yang kelima dan yang terakhir adalah nikmat ukhrawiyah, yaitu nikmat yang dipetik di yaumil akhir.
kita meyakini bahwa hal-hal kebaikan akan mendapatkan balasannya. Jika seseorang muslim yang taat dan amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus dan balasan yang setimpal di kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang sesungguhnya ada di akhirat, bukan di dunia. Kalau kita lihat dan perhatikan, ada begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar. Ada yang tahu tidak berapa jumlah nikmat yang Allah beri kepada kita? Nikmat Allah itu jangankan dihitung menggunakan jari, menggunakan kalkulator saja tidak akan bisa. Kenapa? Karena nikmat Allah itu sangatlah banyak sehingga kita tidak dapat menghitung berapa nikmat Allah tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya tidak akan bisa. Quran surah Ibrahim ayat 34. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sebagai makhluk Allah yang baik, pastinya sahabat-sahabat semua muslim ini tidak akan bisa menghitung berapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka dari itu, sudah menjadi keharusan untuk setiap muslim untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur itu sendiri adalah bentuk ketaatan kita sebagai hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, insya Allah, nikmat yang diberikan Allah kepada kita akan selalu bertambah. Sayangnya, masih banyak sekali orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Kebanyakan dari kita mengira kalau nikmat Allah itu hanya sebatas uang atau material saja. Padahal nikmat Allah itu sangatlah banyak sehingga kita tidak bisa menghitungnya, dari yang kecil hingga yang besar. Sebagaimana di dalam firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bersyukur atau mengingkari nikmatku, maka percayalah, azabku sangatlah pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ayat di atas dapat kita pahami bahwa kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat kita. Hidup semakin untur, keluarga bertambah makmur, usaha pun kian meluncur. Kalau pergi ke Mekah menjadi haji mabrur. Alhamdulillah. Tetapi sebaliknya, apa yang terjadi jika kita tidak bersyukur atas nikmat Allah? Usaha makin rusak, keluarga berantakan, hidup langsang, nafas pun jadi sesak. Nauzubillahi min dzalik. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan janganlah engkau kufur terhadap nikmatku, niscaya azabku akan lebih pedih.
Jadi kesimpulannya, kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Janganlah kita kufur terhadap nikmat Allah. Jika kita bersyukur terhadap nikmat Allah, insya Allah Allah akan selalu menambah nikmat kita. Tetapi sebaliknya, jika kita kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Cukup sekian ceramah dari saya. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke taman mini, tidak lupa singgah membeli kuaci. Ceramah saya sampai sini, lain waktu kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.